Saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus dalam homilinya pada tanggal 15 Mei 2022 bertepatan dengan kanonisasi 10 orang kudus, ia mengajak umat untuk bersama bermenung tentang kata-kata Yesus dalam Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dari kata-kata Yesus itu, ada dua hal yang menjadi fokus refleksi Paus. Yang pertama tentang seperti aku telah mengasihi kamu. Dan yang kedua tentang sehingga kamu saling mengasihi. Merenungkan tentang Yesus yang telah mengasihi, Paus memulai dengan pertanyaan, bagaimana Yesus mengasihi kita? Cinta Yesus adalah cinta yang sempurna. Ia mencintai kita, manusia, sampai akhir, sampai ia menyerahkan dirinya sendiri. Santo Yohanes memberi kesaksian ini. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan ini Paus menegaskan agar orang Kristen, setiap kita, sadar akan keberadaan kita semua, bahwa kita dicintai, bahwa kita dikasihi. Ini berbeda dengan cara pandang dunia yang mengkredilkan keberadaan kita, bahwa kita memiliki nilai jika kita menghasilkan sesuatu. Untuk merenungkan keberadaan kita sebagai yang dikasihi, sebagai yang dicintai, Paus Fransiskus mengangkat apa yang dikatakan oleh Henry Nouwen. Bahkan sebelum manusia manapun melihat kita, kita dilihat oleh mata Allah yang penuh kasih. Bahkan sebelum ada yang mendengarkan kita menangis atau tertawa, kita didengar oleh Allah kita yang adalah telinga kita semua. Bahkan sebelum siapapun di dunia ini berbicara kepada kita, suara cinta abadi sudah berbicara kepada kita. Dia mengasihi kita lebih dulu. Dia menunggu kita. Dia mengasihi kita, dia terus mengasihi kita. Dan inilah identitas kita, dicintai oleh Tuhan. Inilah kekuatan kita, dicintai oleh Allah. Kasih yang kita terima dari Tuhan adalah kekuatan yang mengubah hidup kita. Ia memperluas hati kita dan mempengaruhi kita untuk mengasihi. Inilah sebabnya mengapa Paus berkata, inilah aspek kedua. Seperti aku telah mengasihimu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dalam renungannya, Paus mengarahkan perhatian umat pada konteks perintah Yesus tentang kasih ini. Ia membasuh kaki para murid dan ia menyerahkan dirinya di kayu salib. Di sini Paus menegaskan bahwa mencintai berarti melayani dan menyerahkan diri kita, memberikan hidup kita. Mencintai berarti melayani dan menyerahkan diri kita, memberikan hidup kita. Dan untuk melayani, menghidupinya
dengan tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tidak meracuni diri dengan racun keserakahan dan persaingan, melawan kanker ketidakpedulian, berbagi karisma dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Secara konkret, tanyakan pada diri kita, apa yang harus saya lakukan untuk orang lain? Dan kemudian untuk aspek memberikan kehidupan, memberikan diri kita, menyerahkan diri kita. Paus bercerita tentang pengalamannya. Saya suka bertanya kepada orang-orang yang datang meminta nasihat kepada saya, apakah kamu memberikan sedekah? Ya, Bapa, aku memberikan sedekah kepada orang miskin. Dan ketika kamu memberikan sedekah, apakah kamu menyentuh tangan orang itu? Atau apakah kau melempar sedekah itu? Dan orang itu memerah mukanya. Tidak, saya tidak menyentuh. Ketika Anda memberikan sedekah, apakah Anda melihat ke mata orang yang Anda bantu? Atau apakah Anda melihat ke arah lain? Saya tidak melihat. Menyentuh dan melihat daging Kristus yang menderita dalam diri saudara-saudari kita. Bagi Paus, menjadi kudus bukanlah perkara perbuatan heroik. Jadilah kudus dengan sukacita menjalani pemberian diri kita. Bagi yang sudah menikah, jadilah kudus dengan saling merawat seperti hubungan Kristus dengan gereja. Bagi yang adalah pekerja, jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan dengan kejujuran dan kompetensi dan dalam melayani dan memperjuangkan keadilan. Bagi orang tua, jadilah kudus dengan sabar mengajar anak-anak untuk mengikuti Yesus. Bagi yang memiliki otoritas kekuasaan, jadilah kudus, melakukan kebaikan bersama, dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi yang sesat. Pada akhir khotbahnya, Paus mengingatkan bahwa kekudusan bukan milik orang tertentu. Kekudusan itu universal. Sejak dibaptis, semua dipanggil kepada kekudusan. Dan setiap kita memiliki jalan kekudusan kita. Paus mengutip kata-kata Carlo Acutis, "Tidak ada kekudusan fotokopi. Kekudusan adalah asli, kekudusan adalah milikku, juga adalah milikmu. Masing-masing kita memilikinya." Kekudusan unik dan tidak dapat diulang. Ya, Tuhan memiliki rencana kasih untuk kita masing-masing. Dia memiliki mimpi untuk hidup Anda dan untuk hidup saya, untuk kehidupan kita masing-masing.